Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Agus Bandini. Di sini saya berperan sebagai coach dan rekan saya Anita Sulistiawati akan berperan sebagai coach. Di sini kami akan memerankan skenario kasus di dalam yang dialami oleh Bu Anita. Bu Anita mengalami sedikit kegelisahan karena selama mengajar beberapa tahun itu beliau merasa baru tahun ini mendapatkan murid itu yang susah untuk diajak maju untuk berprestasi ataupun untuk memanfaatkan waktu luang untuk belajar ataupun untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Jadi mereka terkesan masa bodoh dan tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Bagaimana kabarnya Bu Anita? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Saya lihat beberapa hari ini Bu Anita seperti kurang bersemangat atau sedikit murung. Kalau boleh tahu, apakah ada yang dipikirkan oleh Bu Anita? Iya Bu Fitri benar. Memang seminggu terakhir ini saya itu merasa gelisah, banyak yang mengganggu pikiran saya. Iya, dapat dilanjutkan Bu? Iya Bu Fitri. Yang mengganggu pikiran Bu Anita itu seperti apa? Iya Bu Fitri. Begini, saya itu kan tidak hanya 1 tahun, 2 tahun mengajar di kelas 6 ya. Iya, ya. Tapi saya merasa kok tahun ini itu sangat susah sekali untuk membuat murid-murid saya itu maju begitu Bu. Rasanya itu mereka kurang bersemangat, kemudian terlihat masa bodoh begitu dengan nilai yang mereka capai itu, pokoknya mereka itu seperti malas-malasan begitu. Oh iya ya. Kalau Bu Anita ada waktu, mari kita ngobrol-ngobrol lebih banyak. Kita cari tempat biar sedikit kita bisa saling sharing ya Bu ya. Iya Bu Fitri. Dengan Mari kita, ya. Mari Bu kita ke tempat yang agak enak aja buat kita sharing. Iya Bu Anita. Melanjutkan cerita Bu Anita tadi. Kemudian kalau melihat murid Bu Anita seperti itu, kemudian dengan kita ngobrol seperti ini, itu apa yang ada di pikiran Bu Anita atau mungkin apa yang ingin Bu Anita capai dengan kita sharing seperti ini Bu? Iya Bu Fitri, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Sampai saya itu terus terang masih bingung Bu Fitri, saya itu harus bertindak seperti apa gitu. Iya Bu, ya. Kemudian Bu Anita bisa menceritakan kembali kronologi seperti apa sih anak-anak yang dipegang Ibu sekarang ini gitu? Iya Bu Fitri. Ya. Anak-anak kelas 6 yang sekarang itu terlihat cuek, masa bodoh, terus ketika diberi materi, diberi pelajaran, mereka itu terkesan bagaimana ya, kayak malas-malasan, tidak punya semangat seperti itu, dan itu yang membuat saya cemas. Nanti kalau bagaimana murid saya menghadapi tes, yang sebentar lagi, apalagi bulan depan itu sudah pas, ya, penilaian akhir semester 1. Betul. Nanti kalau mereka menghadapi ujian, nah itu yang membuat saya itu berpikir terus merasa gelisah seperti itu, Bu. Oh iya Bu, ya saya paham. Sebentar lagi kita kan akan ada penilaian akhir semester ya, betul itu.
Ya, pantas itu membuat Bu Anissa sedikit cemas ya. Iya. Terus kemudian bagaimana Ibu? Apa usaha Ibu untuk bisa paling tidak menghadapi PAS yang akan datang itu, Bu? Iya, Bu Fitri. Kalau saya melihat itu, apa mungkin mereka itu merasa bosan dengan pembelajaran yang saya berikan, begitu. Terus kemudian saya berpikir, saya selama ini kan mengajar cuman ini Bu, melihat RPP, menjelaskan materi sebentar, ya, terkadang saya juga melakukan pembelajaran dengan LCD, kemudian diskusi, kemudian mengerjakan lembar kerja seperti itu Bu. Saya kok merasa perlu mengubah gaya mengajar saya ya. Iya begitu ya Bu. Kalau menurut Bu Anita yaitu metode-metode seperti apa yang akan Bu Anita lakukan untuk bisa mengubah anak-anak agar lebih bersemangat itu Bu? Mungkin saya akan yang pertama ya, mungkin saya akan mengubah gaya belajar saya dengan pertama itu menanyakan keinginan belajar mereka seperti itu Bu. Kalau sudah mereka itu sudah tahu, kalau saya sudah tahu keinginan belajar mereka, mungkin mereka jika saya penuhi, mungkin mereka bisa menjadi aktif dan lebih bersemangat lagi sehingga materi yang disampaikan itu lebih masuk ke otak mereka dan mungkin nanti hasilnya akan lebih bagus dan akan siap menghadapi tes seperti itu. Iya. Kemudian kalau saya boleh tahu Bu, rencana apa yang akan Bu Anita lakukan Bu? Rencana ke depan? Yang pertama tadi saya mencari tahu dengan cara bertanya langsung pada murid-murid saya, gaya belajar apa yang mereka inginkan sehingga mereka tidak cepat bosan dan bisa menyerap penuh materi yang saya sampaikan. Kemudian saya akan mencoba membuat pembelajaran yang lebih menarik saja begitu Bu. Ya, ini yang saya suka nih. Kalau menurut Bu Anita itu pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa ya Bu ya? Oke, saya rasa saya akan menggunakan alat peraga yang menarik, itu yang pertama. Kemudian saya akan mengajar itu tidak monoton dan lebih semangat, kemudian menuruti keinginan sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti itu mungkin Bu. Ya. Saya jadi ini Bu, jadi seperti terinspirasi untuk melakukan hal yang sama juga. Kemudian kalau saya boleh tahu Bu, trik atau metode apa ya yang bisa Bu Anita lakukan untuk menghadapi penilaian akhir semester yang sudah di depan mata ini Bu? Selain yang saya sampaikan tadi ya Bu Fitri ya, saya akan mengatasinya dengan cara menambah jam pelajaran begitu Bu Fitri, dengan tujuan itu mereka lebih banyak waktu untuk belajar dan ini nanti saya akan membicarakannya dengan wali murid dan saya yakin mereka pasti akan mendukung program ini dan tentunya dengan persetujuan Bapak Kepala Sekolah. Iya betul. Kalau menurut saya itu pasti wali murid tetap orang tua tuh pasti setuju Bu, mereka tetap antusias saat melihat anak-anak mereka kalau di rumah kan mereka lebih banyak ke gadget ya Bu ya, begitu. Kemudian ini apa rencana ke depan lagi ini kan yang PAS Bu, yang jangka pendek itu. Apa rencana Bu Anita untuk sampai anak-anak ke ujian nanti Bu? Apakah ada hal lain yang dilakukan Bu Anita? Ya itu tadi Bu, saya akan menambah jam pelajaran mereka. Mungkin kalau tidak bisa siang ya saya akan berikan jam ke 0 seperti itu agar anak itu lebih banyak waktu belajarnya. Ya, kalau menurut Bu Anita, apakah itu cukup efektif, Bu? Ya semoga saja ini efektif, Bu. Iya, karena kalau melihat anak anak didiknya Bu Anita kan ya agak sedikit ini ya Bu, aktif jadinya, aktif di mana saja begitu ya Bu. Baik, saya senang sekali dengan ide-ide ataupun
sesuatu yang akan Bu Anita lakukan ke depan untuk bisa membimbing anak-anak menghadapi penilaian akhir semester dan juga untuk menghadapi ujian nanti di kelas 6 tuh saya sangat senang dengan ide-ide Bu Anita itu ya. Kemudian apa komitmen yang akan Bu Anita lakukan untuk melaksanakan rencana yang tadi? Iya Bu, nanti mungkin setelah ini saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah di ruangannya untuk berkonsultasi dengan beliau, dan nanti semoga rencana saya ini dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin, amin. Semoga dapat berjalan dengan lancar, sukses, anak-anak nilainya bagus, dan bisa membawa nama baik sekolah ya Bu ya. Ya, kemudian ini Bu, siapa saja yang sekiranya akan Bu Anita libatkan untuk membantu Bu Anita di proyek ini yang akan Bu Anita lakukan ke depan itu Bu? Iya, tentunya yang pertama saya akan melibatkan Bapak Kepala Sekolah Bu. Saya akan meminta beliau untuk mengadakan rapat dengan wali murid kelas 6 terkait penambahan jumlah jam pelajaran, dan kemungkinan nanti hari Sabtu nanti akan saya mulai mengumpulkan wali murid begitu. Iya, betul. Alhamdulillah ya Bu, Bu Anita benar-benar hebat, bisa dengan cepat berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh Bu Anita. Kemudian Bu Anita juga menurut saya sudah berhasil mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Anita. Ya, saya senang sekali Bu. Alhamdulillah Bu Fitri, terima kasih atas bantuannya ya Bu, mau mendengarkan curhatan dan keluh kesah saya. Sama-sama Bu. Saya juga senang mendengar cerita dari Bu Anita, sekaligus itu juga suatu motivasi buat saya. Saya juga banyak kekurangan, jadi kayak kita itu saling melengkapi ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Selanjutnya setelah melaksanakan kegiatan ini, semoga Bu Anita segera mendapatkan hasil yang baik ya Bu. Ya. Kemudian jangan lupa nanti kabari saya bagaimana progres dari kegiatan yang akan dilaksanakan Ibu, termasuk memberikan jam tambahan itu. Apakah itu bisa istilahnya membuat nilai-nilai anak itu menjadi lebih baik dan anak-anak tersebut bisa lebih memahami materi dengan baik, lebih senang belajar. Semoga seperti itu ya Bu harapannya. Siap Bu Fitri. Amin. Makasih doanya loh Bu. Sami-sama Bu. Kemudian ini yang saya tanyakan sedikit, bagaimana perasaan Bu Anita setelah kita ngobrol-ngobrol tadi Bu, setelah perbincangan kita tadi? Tentunya yang utama itu saya senang Bu, sekaligus lega setelah coaching dengan Bu Fitri tadi. Bu Fitri sangat humble sekali mau mendengarkan saya. Terus Bu Fitri juga sudah menjadi coach yang baik untuk saya. Yang mengarahkan saya loh Bu, sehingga saya nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri. Terima kasih loh Bu Fitri sekali lagi. Sama-sama Bu Anita, ya kita saling belajar bersama. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Bu Anita, maaf kalau sudah kita tidak ada yang dibicarakan lagi. Saya masih ada keperluan sebentar. Jadi untuk ngobrolnya, untuk sharingnya kita lanjutkan lain waktu lagi. Semoga tidak ada masalah, tapi kalau ada masalah saya masih tetap senang untuk mendengarkan, siap untuk mendengarkan curahan hati dari Bu Anita. Iya, terima kasih ya. Bantu waktunya. Buat nopo-nopo, enggak apa-apa Bu.
Terima kasih Bu Anita. Saya juga terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.